والبينات من الهدى والفرقان أنزل القرآن دستورا في الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه ربنا إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا لا يغفر الذنوب إلا أنت إنك أنت الغفور الرحيم وقال تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق الله العظيم. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah subuh berhamba Allah yang berbahagia. Dari lubuk hati kita yang paling dalam, ungkapan rasa syukur dari kita teruntuk hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit nikmat, tidak sedikit rahmat, kodrat dan iradah Allah yang diberikan kepada kita dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat beraktivitas, kita dapat bekerja, beramal dalam kehidupan ini. Mudah-mudahan saja harapan dan doa kita, sekecil dan sebesar apapun amal ibadah yang dapat kita lakukan, diterima di sisi Allah dan bernilai sebagai amal saleh di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah berbahagia, alhamdulillah atas izin Allah pada pagi yang berbahagia ini kita berjumpa dan bertemu dalam kajian Ahad atau minggu pagi ini. Mudah-mudahan pertemuan ini memberikan kesan tersendiri baik secara saya pribadi atau kita bersama, paling tidak dalam menambah ukhuwah kita, silaturahmi antara bapak ibu jemaah masjid Baitur Rahim dengan saya pribadi. Mudah-mudahan Allah berkati. Sesuai dengan tema bahwa dengan Al-Quran membentuk karakter manusia. Kenapa tema ini diangkat Bapak dan Ibu yang berbahagia? Melihat situasi dan kondisi di akhir-akhir ini, berbagai macam problema, berbagai macam permasalahan yang terjadi di kehidupan kita, baik secara pribadi, berumah tangga, bermasyarakat, bahkan yang lebih parah, berbangsa dan bernegara. Itu semuanya penyebab utamanya adalah dikarenakan oleh manusia yang hidup di akhir zaman ini adalah mereka itu telah mulai melemah keyakinan mereka, tingkat kepercayaan mereka terhadap Al-Quran. Mereka tidak yakin dengan pasti dengan kekuatan Al-Quran itu, bahwa Al-Quran itu adalah sunnatullah yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam
dunia yang sesaat ini, apalagi untuk akhirat kelak nanti. Dan lebih parahnya lagi Bapak dan Ibu jemaah berbahagia, kalau kita menoleh kepada generasi-generasi kita, anak dan keturunan kita, na'udzubillah min zalim, sudah banyak mereka anak-anak kita yang buta dan tidak mengenal akan Al-Quran. Dan kita tidak juga melupakan adanya pondok-pondok tahfiz, adanya pondok-pondok penghafal Al-Quran di mana-mana pun ada. Tapi Al-Quran itu bukan hanya sekedar untuk dihafal. Al-Quran itu yang tak kalah penting adalah untuk disosialisasikan di dalam kehidupan kita. Kenapa? Di antara yang bermasalah di negeri kita ini Bapak dan Ibu jemaah yang berbahagia, yang kebanyakan kita lihat malahan orang-orang yang tahu dengan Al-Quran, orang-orang yang kita anggap mereka itu adalah ahli kita, yang kita anggap orang itu adalah pakar dengan Al-Quran, tahu dengan agama. Tapi kenapa mereka itu menyeleweng atau melakukan penyelewengan dalam kehidupan mereka? Dikarenakan Al-Quran itu hanya sekedar hafalan, Al-Quran itu hanya sekedar bacaan, tetapi mereka lupa untuk yang tak kalah penting adalah Al-Quran itu untuk diamalkan. Orang yang alim bukan orang yang betul-betul tahu mereka itu dengan Al-Quran, dengan hadis, dengan agama semuanya, tapi mereka itu sulit untuk mengamalkan. Mungkin lebih alim Bapak dan Ibu, mungkin lebih alim yang hanya tingkatan bawah ekonomi mereka, jabatan mereka, segala macamnya. Tapi begitu mereka mendengarkan Al-Quran, begitu mereka membaca Al-Quran, begitu Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka itu berusaha untuk mati-matian mengamalkan Al-Quran itu dalam kehidupan mereka. Al-Quran ini mengatur sendi-sendi kehidupan kita seluruhnya. Agama itu mengatur tatanan kehidupan kita mulai dari A sampai Z. Semuanya bersumber kepada Al-Quran. Maka yakinlah kita Bapak dan Ibu jemaah yang berbahagia, apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kekuatan Al-Quran ini amat dahsyat. Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Sekiranya Al-Quran ini Allah turunkan di bukit, di gunung, niscaya kalian akan melihat, Anda akan melihat gunung itu akan berpecah belah. Karena tunduk dan patuhnya, karena takutnya, karena kedahsyatannya Al-Quran. Kenapa? Al-Quran ini adalah titah Allah, firman Allah. Nah, kerusakan itu, bagaimana umat Islam itu, mereka itu bisa jauh daripada Al-Quran. Nah, itu yang sangat diusahakan oleh musuh-musuh kita sekarang ini. Bagaimana umat Islam itu supaya tidak lagi 100% mengamalkan dan yakin akan Al-Quran itu sumber kehidupan mereka, sumber segala sumber dari kehidupan mereka. Itu diusahakan kepada Ibu jemaah berbahagia. Sadar tak kita? Sekarang ini musuh kita umat Islam ini berbentayangan sekeliling kita. Bagaimana rumah tangga Islam itu, umat orang Islam itu, kendati pun mereka itu mengaku sebagai orang Islam, tetapi rumah tangga mereka gayanya sama seperti gaya-gaya orang Barat. Bagaimana masyarakat Islam itu supaya mereka itu lagi tidak saling bersapaan. Bagaimana umat Islam itu mereka itu saling benci-membenci antara sesama mereka. Itu sudah kita rasakan sekarang Bapak dan Ibu jemaah berbahagia.
Tapi saya lihat di sini Bapak dan Ibu imam berbagai termasuk yang agak apa juga, agak ekstrim juga kita di sini. Tidak ada yang jarang safnya lagi. Kalau bagian ke sana jarang lah, sini satu di mana-mana. Allah a'lam bishawab, kita menyerah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah ini termasuk salah satu bagian daripada kita untuk menjalankan umat Islam, untuk menjauhkan umat Islam? Andaikan ia naudzubillah min zalik. Itu musuh kita. Kenapa? Orang-orang Yahudi itu sudah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah senang diam mereka itu. Lantas akal Yahudi dan Nasara itu tidak akan pernah senang diam dia melihat kita. Bagaimanapun usahanya mereka hancurkan kita umat Islam ini sampai berkeping-keping. Ini permainan sedang diputar. Lakon sedang bermain sekarang. Kalau kita tidak kembali kepada Al-Quran ini, kalau kita tidak mempedomani tatanan kehidupan kita kepada Al-Quran ini, kita akan terjebak dengan kehidupan mereka, dengan cara-cara mereka. Apa yang paling dahsyat ditanamkan kepada kita umat Islam yang dikhawatirkan oleh baginda Rasulullah SAW itu terjadi hari ini. Umat Islam itu akan melemah jikalau mereka itu sudah mencintai dunia mereka daripada akhirat mereka. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyampaikan, saya di zaman ala ummati yuhibbuna dunya wa yansawna al-akhirah. Akan datang suatu zaman kepada umatku nanti yuhibbuna khamsin wa yansawna ala khamsin. Al-awwaluha yuhibbuna dunya wa yansawna al-akhirah. Mereka itu cinta kepada dunia dan melupakan kepada akhirat mereka. Itu yang sudah ditanamkan kepada umat Islam di dunia sekarang, terkhusus di kita ini Bapak dan Ibu iman berbahagia. Lihatlah umat Islam sekarang ini demi jabatan mereka, demi harta mereka, demi pangkat dan kekayaan mereka. Mereka gadaikan agama mereka, mereka gadaikan kebenaran yang sudah keluar daripada mulut mereka. Sore mereka katakan itu haram, besok paginya mereka katakan itu halal. Demi apa? Angkat demi jabatan. Lihat pula sekarang ini Bapak dan Ibu jemaah berbahagia, kita umat Islam betul-betul mendapat tindasan sebagai sebahagian di antara pemuka tokoh-tokoh agama kita. Bagaimana reaksi yang lain? Mereka cuma memikirkan kehidupan mereka, asalkan mereka tidak terganggu, ya udah biarkan aja. Ini akan berlanjut. Ini kehidupan yang cinta dunia, daya. Tidak mereka pelajari bahwasanya kehidupan dunia itu adalah kehidupan yang fana, kehidupan yang sesaat. Tunggang langgang pagi, sore sampai pagi pula berusaha kita seberapa harta yang kita dapat, yakin atau tidak semuanya itu pasti kita tinggalkan. Kenapa kita mati-matian mengejar dunia itu sampai menghalalkan segala cara, sampai meninggalkan pedoman hidup mereka, sampai mereka itu menjual nilai-nilai agama mereka demi kehidupan dunia mereka? Itu yang pertama. Yang kedua, yuhibbunal hayati wa yansawna al-mauti. Mereka itu cinta kepada kehidupan, lupa akan kematian yang selalu mengintai mereka. Itu sudah tertanam dalam kehidupan umat Islam akhir-akhir ini Bapak dan Ibu jemaah berbahagia. Mereka sangka hidup ini akan selama-lamanya, sementara kematian yang paling dekat dengan mereka itu selalu mengintai mereka. Salah seorang ulama sufi yang bernama Ibrahim bin Anhab ketika ditanya kepada murid-muridnya, wahai para muridku, coba kalian jawab apa menurut kalian yang paling dekat dengan kalian dalam kehidupan kalian.
siapa yang paling dekat dengan kalian? Ada yang menjawab anak, istri, keluarga, ayah, ibu. Benar. Tapi yang paling dekat dengan kalian dalam kehidupan adalah kematian. Kematian yang dekat dengan kita apa? Dia selalu mengintai kita, dan kita ini sudah berada di daftar antriannya. Entah bapak duluan, saya belakangan datang lagi. Nah, kenapa itu kita lupakan? Hidup di dunia ini sementara. Apa yang menjadi kenyataan di dunia ini belum tahu, itu yang akan menjadi kenyataan di akhirat kelak. Dan yang ketiga, yuhibbuna dzunubi wa yansawna taubati. Mereka itu cinta berbuat dosa, gemar mereka itu melakukan dosa dalam kehidupan mereka, sementara mereka lupa untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Malahan ada yang bangga dengan dosa mereka, Pak. Sudah bolak-balik dalam penjara, keluar masuk dalam penjara, bangga mereka dalam keluar masuk penjara. Dan kalau kita berbicara apa masalah dosa, nggak ada kita yang berani mengacungkan tangan kita untuk tidak berdosa dalam kehidupan kita. Tapi orang yang baik menurut pandangan agama itu, menurut pandangan Allah itu adalah orang, bukan orang yang terbebas dari dosa sebenarnya, tapi adalah orang yang mau mengakui sekecil dan sebesar apapun dosanya, mau dia bertaubat kepada Allah. Rabbana inna zalamna anfusana dzulman katsira. Sesali membaca lagi. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah zalim kepada diri kami dengan kezaliman yang begitu banyak. La yaghfiru dzunuba illa anta, tidak ada yang akan dapat mengampuni dosa-dosa kami kecuali Engkau yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Minta setiap saat kepada Allah. Kalau ditanya kepada kita, ada tak bapak dan ibu yang berani mengacungkan tangan dalam 1 bulan ini atau dari tahun baru kemarin, ada yang tak berdosa sampai hari ini? 2 bulan lalu, jangan setahun ini mau masuk Ramadan lagi, Rajab sudah 2 hari ini. Nah, dari Ramadan kemarin menjelang masuk Ramadan ini, ada yang nggak berdosa dah setahun ini. Tidak berani kita. 2 bulan aja tidak berani. Jangan 2 bulan, dari pagi kemarin sudah pagi pula sekarang, atau dari sore kemarin sampai pagi ini, siapa yang berani kita mengacungkan tangan itu tidak berdosa, memproklamirkan diri kita sebagai orang tidak berdosa? Tidak ada. Nah, jadi orang yang terbaik itu adalah wasariqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ardu, segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesaikan sendi-sendi taubat itu, selesaikan hal-hal yang bersangkutan dengan taubat itu, agar dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan ucap saja astagfirullah, astagfirullahaladzim, tapi hak orang enggak diberikan, orang kesalahan orang enggak memaafkan. Jadi selesaikan hal-hal yang bersangkutan dengan taubat itu. Kemudian yang keempat, yang kelima, yuhibbunal qusuri wa yansawna quburi. Mereka itu cinta kepada rumah gedung mahligai yang bertingkat, sementara mereka lupakan kuburan yang tempat peristirahatan mereka menjelang datang hari kiamat. Dengan apa mereka itu akan menerangi alam kubur mereka? Perbanyaklah membaca Al-Quran, perbanyaklah ibadah membaca Al-Quran. Rumah mahligai gedung yang bertingkat itu bersusah payah kita mencarinya, membangunnya. Seberapa yang untuk kita sebenarnya? Enggak lebih dari selebar buku kita, Pak, kalau kita melintas 2 tingkat, 3 tingkat rumah kita bangun, belum tahu yang bisa kita menempati semuanya. Coba tempatkan rumah itu dari untuk tidur, dari senja sampai pagi tidak bisa tidur 3 tingkat itu. 10 menit di sini, 10 menit di sini, pindah lagi ke atas, sampai pagi dan tidak lalu. Jadi apa? Kita tinggalkan. Sementara kuburan, malah kita sering mengantarkan saudara-saudara kita ke tamiang itu, ke tempat peristirahatan akhir, kata kita sebenarnya belum
Itu adalah fase yang ketiga yang dilalui oleh kehidupan manusia ini. Ya, alam barzakh atau alam kubur itu kita akan dibangkitkan hatta turqumul maqabir. Kita akan dibangkitkan dari alam kubur itu hingga waktu yang ditentukan nanti. Nah, itu amal ibadah yang kita kerjakan hari ini, masalah akidah, keyakinan kita itu akan diproses nanti di alam kubur. Hadirin kaum muslimin jemaah subuh yang berbahagia, kembali kita kepada persoalan, yaitu Al-Quran bisa membentuk karakter manusia, watak manusia, pikiran manusia. Itu yang dikatakan karakter itu. Nah, dari mana nampaknya karakter dan watak manusia itu? Lihat daripada tingkah pola mereka itu. Jauh tidak daripada Al-Quran umat di akhir zaman. Jauh, Pak. Sebagai pedagang tidak jujur banyak, sebagai pengantor tidak melaksanakan tugas dengan semestinya banyak. Itu penyebabnya semuanya adalah jauh daripada Al-Quran. Dan kemudian di akhir-akhir ini Bapak dan Ibu jemaah berbahagia, keyakinan yang ditanamkan kepada anak generasi kita, yaitu tentang kebenaran Al-Quran ini, itu sudah mulai tertanam kepada anak-anak kita Bapak dan Ibu jemaah berbahagia. Mulai daripada tingkat SD, SMP, SMA, itu anak-anak kita sudah masuk ke dalam pikiran dan watak mereka itu tidak lagi meyakini Al-Quran ini sebagai wahyu atau firman Allah. Maaf saja Bapak dan Ibu jemaah berbahagia, apalagi kalau anak-anak kita itu tidak mondok atau tidak di pondok pesantren. Nah, kalau di sekolah umum itu sudah selesai itu, Pak. Bukan kita berarti tidak ada pelajaran agama, tapi mereka itu bagaimana berusaha menjauhkan anak-anak Islam itu dari Al-Quran itu. Bagaimana menjauhkan anak-anak Islam itu supaya mereka tidak mempercayai dan meyakini sepenuhnya Al-Quran itu. Dan tantangan ini bukan sekarang aja, Pak. Di tahun 1989 itu ada salah seorang yang ingin mendatangkan tandingan terhadap Al-Quran. Ya, itu tidak segan-segan dia namanya, yaitu Salman Rushdie. Ya, Salman Rushdie dia belajar di Arab, fasih bahasa Arab, fasih membaca seluruh kitab, pandai dia menulis bahasa Arab itu. Akhirnya dia bikinlah ayat-ayat setan untuk menandingi, menyaingi Al-Quran ini. Akhirnya mereka bertikai tembak Spanyol. Salman Rushdie itu. Lah nama aslinya saya nggak kenal. Nama aslinya sebenarnya bukan Salman Rushdie nama aslinya. Nggak ingat lagi nama aslinya, tapi yang terpopuler itu. Dia mengusahakan untuk menandingi Al-Quran. Bahwa Al-Quran ini sudah dijamin wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislihi wa da'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Jika kalian kurang yakin, tidak percaya dengan Al-Quran itu, baik di segi kekuatannya, di segi bahasanya, di segi tutur katanya, kurang yakin kalian, maka datangkanlah satu surat seumpamanya jika kalian itu adalah orang-orang yang benar. Itulah yang dicoba dibantah oleh Salman Rushdie itu. Dia dah dengarkan ayat-ayat setan. Sudah banyak umat Islam yang sesat pada waktu itu. Mereka yakini bahwa itu adalah ayat Al-Quran, padahal tidak. Nah, akhirnya Al-Quran ini memang tidak bisa dikalahkan dan tidak bisa ditandingi. Kemudian umat Islam sendiri pun sudah mulai merubah cara membaca Al-Quran itu. Kan pada banyak pada di jemaah berbahagia. Ada yang merubah dengan langgeng Jawa. Ya, andaikan itu dibiarkanlah berkembang, alhamdulillah. Lah, andaikan itu dibiarkan berkembang, apalah semua daerah itu membawakan langgeng Al-Quran. Orang Padang dibawa kalau jurusan irama sambung, orang Jawa dibawakannya juru irama ronggeng. Nah, datang orang Batak nanti dibawa tujuh lagu Batak. Ini kan kacau ini. Ini akibat apa? Nah, itu yang dirasuki kepada jiwa umat Islam yang ada di negeri ini, terutama kepada pemuka-pemuka, petinggi-petinggi Islam. Bapak dan Ibu jemaah berbahagia, mudah-mudahan dengan kembalinya kita berpedoman, berangsur-angsur
berangsur-angsurlah belajar kembali Al-Quran. Bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah yang berbahagia, kalau lanjut usia, umpamanya masih terbata-bata membaca Al-Quran, fungsikanlah ustadz-ustadz yang ada di sekitar kita, atau anak-anak pesantren yang ada di rumah kita, belajar Al-Quran dengan mereka kembali. Kami di mana tinggal, bapak dan ibu jemaah berbahagia, murid yang paling dominan murid-murid saya kalau untuk anak-anak yang kecil banyak itu yang ibu-ibu ngajar, tapi yang untuk bapak-bapak pemuda-pemuda ini itu jarang yang mau ngajar. Maka kalau saya buka itu Pak. Ya, di mana saya tinggal saya buka pengajian Al-Quran untuk bukan mengajar, ya, memperbaiki bacaan-bacaan. Banyak Pak. Saya pernah mengajar Kapolsek, saya pernah mengajar anggota TNI. Memang dari Iqra satu belajar. Nah, karena kemauan mereka itu, karena kemauannya tinggi, memang betul-betul mau dia 3 bulan pandai Pak. 3 bulan pandai. Nah, jangan kita cukup dengan apa adanya kita, ya. Ya, saya tidak mengatakan saya pintar, mungkin banyak lagi yang lebih pintar, banyak lagi yang lebih fasih bacaannya, tapi sesuai dengan kemampuan kita, kita berikan pula kepada orang lain. Berkumpullah belajar Al-Quran, agak 5 orang, nggak apa-apa Pak, mulai daripada ahli baka, mulai dari Iqra 1 nggak apa-apa. Kemarin saya menemukan bercerita dengan bapak itu di perumahan TPI, itu ada sebuah masjid kawan yang tinggal di sana. Bapak itu sudah tua, berapa umurnya, kira-kira 65 tahun. Baru Iqra 5, Iqra 4 kajinya baru. Nah, baru Iqra 4 nangis dia cerita sama saya, Pak. Nangis dia cerita sama saya. Sempat saya ulangi dulu sedikit bacaannya, belajar mau dia belajar. Nangis dia cerita sama saya. Nah, tapi kemauannya tinggi. Baru 2 bulan dia belajar sama Ustadz itu sudah Iqra 5 sekarang. Sudah masuk Iqra 5 sekarang. Insya Allah. Ini pangkal utama Bapak dan Ibu jemaah berbahagia untuk keselamatan kita. Kalau kita tidak pandai membaca Al-Quran, bagaimana di dalam sholat kita? Kalau kita tidak pandai membaca Al-Quran, bagaimana bisa mengambil hikmah daripada Al-Quran itu? Kalau kita tidak pandai membaca Al-Quran, bagaimana kita menyerap penyampaian guru-guru kita? Jadi kunci utama adalah sesuai dengan nama Iqra, baca. Bacalah. Jadi saya mengajak kepada Bapak, pemuda-pemuda, generasi-generasi, kalau ada yang masih jauh lagi daripada membaca Al-Quran, kembalilah baca Al-Quran. Insya Allah, apabila kita sudah lancar membaca Al-Quran, itu perubahan yang drastis akan terjadi dalam kehidupan kita. Akan kita rasakan bagaimana wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Bagaimana Al-Quran itu mengobati hati kita, dada kita. Salah satu fungsi Al-Quran adalah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan ketenangan kepada jiwa kita, kepada iman Al-Quran. Orang sudah kemana-mana mencari ketenangan hidup, pergi wisata ke tempat ini, pergi rekreasi dengan biaya yang tidak sedikit sampai ke Singapura, begitu balik ke rumah kembali lagi penyakit itu. Apa yang sebenarnya diri mereka, dada mereka itu sudah kosong daripada obatnya. Sudah merintis hati mereka, sudah merintis jiwa mereka. Apa obatnya? Al-Quran. Isi kekosongan di dalam diri kita dengan Al-Quran. Nah, kalau kita tidak pandai membacanya, tidak mau kita belajar, kapan? Kapan Al-Quran itu akan kita rasakan nikmatnya Al-Quran itu? Nah, kemudian Al-Quran itu salah satu isi kandungan Al-Quran itu adalah masalah peringatan. Al-Quran ini adalah merupakan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala selama dunia ini terbentang. Ini peringatan.
Sebagian peringatan yang ada di dalam Al-Quran itu sudah diterjemahkan dengan kehidupan manusia. Apa contohnya? Malapetaka, bencana, musibah semakin besar, semakin hari semakin terjadi. Apa penyebabnya? Allah katakan, "Lau anzalna hadza walau anna ahlal qura amanu wattaqu la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Sekiranya penduduk suatu negeri itu beriman, bertakwa kepada Allah, Allah akan bukakan pintu rezeki. Dibukakan pintu langit, dikeluarkan dari bumi rezeki untuk mereka. Akan tetapi Al-Quran itu mereka dustakan, maka kami akan azab mereka itu kata Allah. Pasti kami azab mereka. Nanti keyakinan ini sudah menjauh dari Islam. Kalau terjadi musibah itu bukan karena azab Allah, bukan karena peringatan dari Allah, tapi itu adalah karena meledaknya itu semua adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kepada ibu jemaah berbahagia, kemudian sebagai penutup kajian kita pada pagi yang berbahagia ini, tidak ada lagi peraturan dan undang-undang yang bisa mengikat kehidupan kita sebagai umat Islam, mengatur tatanan kehidupan kita, perekonomian kita, keluarga kita, rumah tangga kita, anak-anak kita, selain daripada peraturan yang ada di dalam Al-Quran. Bapak sebagai seorang pedagang profesi, silakan belajarlah dari Al-Quran bagaimana cara berdagang. Al-Quran telah ajarkan kepada kita. Kita tidak mau mendapatkan kerugian dalam berdagang, dalam berniaga, dan mau rugi. Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Hai orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan kepada kalian suatu perdagangan, suatu perniagaan yang tidak akan mendatangkan kerugian kepada kalian, bahkan menjauhkan kalian daripada azab yang sangat pedih? Jawabannya tentu mau. Apa syarat yang harus kita pakai? Tu'minuna billah, perbaiki iman kita dengan Allah. Mulai berdagang, ingat Allah. Buka dagang, ingat Allah. Pergi ke kantor, ingat Allah. Sedang bekerja di kantor, perbaiki iman kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kenapa terjadi kecurangan, timbangan, takaran di pasar itu? Karena mereka melupakan Al-Quran. Ada pula bapak dan ibu jemaah berbahagia. Kenapa bapak lakukan ibu lakukan seperti ini berdagang Pak? Kalau tidak menipu, tidak ngicur, menggali pun tidak ada kecewa Ustaz. Haruskah kita hidup dengan tipuan? Haruskah kita hidup membiayai anak-anak kita dengan menipu timbangan orang lain? 1 on, 2 on, setengah on, nanti di hari kiamat akan kita bayar, pasti tidak ada tanda. Nah, kemudian yang terakhir bapak dan ibu jemaah berbahagia, Al-Quran juga telah mengingatkan kepada kita bahwa kita hidup di dunia ini tidak lepas daripada ujian, tidak lepas daripada cobaan. Namun apabila kita tidak kembali kepada konsep yang sesungguhnya yang diterangkan Allah dalam Al-Quran, maka fatallah yang terjadi dalam kehidupan kita. Apa saja musibah yang terjadi dalam kehidupan kita, baik yang terjadi di bumi ataupun yang terjadi pada diri kita, sebelum datang musibah itu, Allah telah menggarisbawahi bahwa itu telah termaktub di dalam Lauhul Mahfuznya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah tercatat dalam mahfuznya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andaikan kita tidak kembalikan bahwa itu adalah keputusan Allah yang harus kita terima, maka terjadilah
putus asa dalam kehidupan kita orang-orang yang beriman ini. Banyak orang yang beriman sudah putus asa menghadapi kehidupan Pak. Tidak yakin dia lagi adalah ketentuan Allah untuk mereka. Mereka ambil jalan bagaimana keluar dari persoalan kehidupan mereka. Nah, Bapak dan Ibu jemaah berbahagia, mudah-mudahan untung pada suku yang berbahagia ini dengan mengembalikan kita kepada Al-Quran. Mudah-mudahan watak dan pikiran kita, tatanan kehidupan kita, anak-anak dan generasi kita hendaknya tumbuh dengan belajar dan hidup dengan garis-garis Al-Quran yang Karim. Mungkin barangkali yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan apa yang dapat kita sampaikan pada pagi ini menjadi amal ibadah bagi kami, menjadi diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala pertemuan kita ini, dan dijauhi kita daripada yang akan merusak tatanan kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Tafadhal kalau ada yang berkaitan dengan tema kita pagi ini, ada yang bertanya, dipersilakan agak 5 menit. Fokus kita berapa? 13, 14, 6.15 ya. Cara mesin syukur kan berapa otomatis masuk. Kemudian lihat gambar bahkan 10 menit. Nah, Bapak dan Ibu jemaah berbahagia, mungkin sebagai perkenalan sebelum ditutup, kami di sini berdomisili di Batu Haji, ya, di Batu Haji. Nama sesuai dengan yang ada itu, yaitu Ustaz Sanusi Sangir, ya. Sebenarnya bukan Sangir, Sanusi Saputra. Ya, kenapa Sangir? Itu berasal dari Sumber, ya, dari daerah Kabupaten Solo Selatan. Mungkin ada orang Solo situ, ada orang Solo, banyak orang Padang sebelah, banyak juga ya. Saya dari Sumbar. Kemudian tinggal di situ di Batu Haji, lebih kurang 2 bulan ini. Keluarga masih bukan baru, di sini lagi, dan di situ tinggal di Masjid Al-Muhajirin, ya, Al-Muhajirin. Nampaknya di masjid itu pun tidak ada kecocokan sebagai bulan ini percobaan. Di setelah mencoba selama bulan apa tidak cocok. Di sekarang ini khusus untuk fokus berdakwah. Kemudian juga kami juga membuka bekam pengobatan keliling, ya. Artinya kalau ada panggilan untuk bekam, insyaallah kami datang dan mengembalikan pengobatan umat kepada sunnah. Ya, insyaallah sebanyak pasien-pasien yang betul-betul meyakini bekam itu bisa mengobati, bukan menyembuhkan sementara, tapi bekam itu bisa mengobati. Dari mana kita tahu? Saya karena telah kembali dari itu, Pak. Saya dulu migrain itu rupanya tidak bisa melihat mata ini, Pak. Kosong memori kita, dibuka mata berputar supaya kita lihat. Awal-awalnya saya kurang yakin juga dengan berbekam, tetapi melihat kawan, dia buka terus kan. Akhirnya saya berbekam sama dia. 3 kali bekam, Pak, kepala ini dikotak, dibekam kepala ini. Alhamdulillah bilang migrain itu. Enggak, bukan migrain, apa namanya itu? Yang kuning itu. Vertigo, ya. Vertigo. Hilang bukan migrain, vertigo. Sedang bawa mobil di jalan raya, tidak nampak jalan, tidak kelihatan lagi jalan itu, pas berhenti diketepikan orang mobil. Lah, habis itu saya berobat di bekam dan langsung saya belajar setelah saya sehat dari penyakit vertigo itu. Alhamdulillah. Nah, demikian saja mungkin barangkali perkenalan Bapak dan Ibu jemaah berbahagia. Kita tutup dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.